Di luar kekalahan Manchester United di laga tadi saat melawan Brentford, ada satu hal yang ingin sekali aku sampaikan. Wasitnya bangsat anjene. Jancuk sumpah ya. Wasit anjing anjene. Mbokne Anton iki pancet ae bajingan iki, Cuk. Ngawam aduh. Ya gimana ya? Setiap minggu itu kita selalu disuguhkan dengan dua situasi. Menang, kalah, menang, kalah, menang di kompetisi Eropa, kalah di Premier League. Gitu terus, dan kekalahan tadi ini menandakan kekalahan ke-12 bagi Manchester United di bawah kepelatihan Ruben Amorim. Cukup mengenaskan, tapi ya memang ini resiko yang harus kita ambil, yang harus Ruben Amorim ambil gitu loh. Pasalnya dia sendiri sudah mengatakan kalau kita harus mengambil resiko dengan memainkan pemain-pemain muda dan fokus di kompetisi Eropa. Ya sebetulnya aku pribadi nggak mempermasalahkan ya hasil akhir terlepas menang atau kalah karena memang dari awal sudah dilepas oleh Ruben Amorim. Mereka dan anak asuhnya fokus di kompetisi Eropa. Tapi apa ya? Memang anjing Anthony Taylor ini. Sumpah, Cuk. Karena di babak pertama tadi kan teman-teman pasti melihat ya, Matthijs de Ligt mengalami indikasi cedera sepertinya, bahkan dia sudah mengangkat tangannya. Peluit tidak kunjung ditiup oleh Anthony Taylor. Bahkan meneruskan jalannya pertandingan yang mana itu membuat para pemain tidak fokus. Yang pada akhirnya berujung gol kedua bagi Brentford. Taek anjene sumpah. Anthony itu wae apa wong jenenge Anthony wis taek tok pokoke. Terutama Anthony Taylor iki wis kurang ajar anjene. Selalu merugikan Manchester United. Kebanyakan seperti itu. Tapi mari kita coba berpikir jernih dan tetap mereview dengan santai di balik kekalahan di laga tadi. Mengapa Manchester United bisa kalah dengan tuan rumah Brentford? Sebetulnya ketika line up muncul siapa-siapa saja yang menjadi starter, jujur aku sendiri sudah nggak ada ekspektasi. Ini kalau menang ya syukur, imbang sudah bagus, kalah ya udah gitu loh. Karena memang banyak pemain-pemain muda yang kembali tampil sebagai starter seperti Fredriksson, Harry Amas, Sido Obi. Ini kan pemain-pemain muda yang masih sangat minim jam terbangnya bersama tim senior. Tapi ya namanya rotasi pemain, Ruben Amorim juga ingin tetap menjaga kebugaran pemain-pemain intinya untuk menjalani leg kedua melawan Athletic Bilbao di Old Trafford. Maka dari itu ya mau nggak mau pemain muda yang akan diturunkan sebagai starter. Dan terbukti di babak pertama ya momentum itu sangat sedikit. Brentford menguasai jalannya pertandingan di babak pertama. Baru di babak kedua para pemain mulai nyaman, mulai menciptakan banyak peluang, bahkan ya menjelang akhir babak kedua baru ya para pemain Manchester kan selalu seperti itu ya, selalu telat panas. Kalau sudah kalah ya pertandingan hampir usai baru nyerang terus ya, pressingnya sangat tinggi, menciptakan banyak sekali peluang. Tapi ya 4-3 menurutku hasil yang nggak bisa dikatakan sangat buruk juga ya. Pasalnya para pemain juga berupaya semaksimal mungkin meskipun menurutku telat panas gitu loh. Dan di sini kita coba melihat performa dari masing-masing pemain, mengapa di laga tadi Manchester United bisa kalah dengan tuan rumah Brentford. Dimulai dari penjaga gawang ini gimana ya, Bayindir ini sebetulnya memang nggak bisa sepenuhnya disalahkan juga, pasalnya ya Bayindir jarang mendapatkan menit bermain. Dan ya mengapa di laga tadi bisa kebobolan cukup banyak. Manchester United ini secara keseluruhan kalau melawan tim-tim yang mengutamakan aspek fisik ya itu selalu kalah, duel-duel itu selalu kalah, terutama di lini pertahanan. Dan itu yang menyebabkan ya Altay Bayindir sebagai penjaga gawang merasa kesulitan.
Meskipun dia tetap ada beberapa save di babak kedua tadi, tapi ya yang namanya pemain jarang mendapatkan kesempatan, jarang menjalani pertandingan, ya refleksnya kadang ya masih beberapa kali miss gitu loh. Maka dari itu di laga tadi ya tetap secara kualitas masih diunggulkan Andre Onana, dan Andre Onana menonton pertandingan dari tribun ya, nggak tahu. Disuruh istirahat sama Amorim sepertinya. Harus istirahat biar fokus di leg kedua melawan Athletic Bilbao. Selanjutnya kalau kita lihat lini pertahanan, ya yang paling aku soroti sebetulnya di lini pertahanan ya di laga tadi itu, karena terlihat sangat rapuh. Yang pertama dimulai dari Fred sebagai bek tengah kanan itu juga apa ya, seringkali kalah duel. Terus beberapa kali juga apa ya, agak terlambat kembali ke lini pertahanan. Terus telat juga nutup para pemain lini serang Brentford. Itu seringkali terjadi. Terus untuk back tengahnya awalnya ada Matthijs de Ligt. Sebetulnya Matthijs de Ligt ini ya nggak jelek juga, tapi sangat disayangkan tadi ya ada indikasi cedera, yang mana ini menjadi kerugian bagi Manchester United. Bukan salah Matthijs de Ligt, tapi salah keputusan si wasit anjing tadi. Ya, Anton Bangsat ini tadi ya, yang tidak meniup peluit untuk menghentikan pertandingan. Ketika Matthijs de Ligt sudah mengangkat tangannya, merasa ada indikasi cedera, tapi wasit tidak memperdulikan. Bahkan pada akhirnya para pemain tidak fokus dan berujung pada gol kedua bagi Brentford. Nah, untuk back tengah kirinya ini ya yang menjadi pemicu utama kesalahan bagi Manchester United ya, sang kapten Luke Shaw ini ya. Ini jujur aja, Luke Shaw ini di laga tadi ya juga beberapa kali melakukan kesalahan, teman-teman. Bahkan gol pertama dari Brentford ya itu karena apa ya, deflect dari Luke Shaw gitu loh, gol bunuh diri dari Luke Shaw. Akhirnya Bayindir pun kaget dengan perubahan arah pergerakan bola, terciptalah gol pertama bagi Brentford. Tapi di luar hal itu, lini pertahanan kelihatan apa ya, sangat kurang chemistry-nya menurutku di laga tadi. Ya karena Fred juga masih pemain muda, terus Matthijs de Ligt dan Luke Shaw juga jarang bermain bersama, jadi chemistry-nya itu nggak terlalu terbentuk gitu loh. Karena biasanya kan Luke Shaw di beberapa pertandingan sebelumnya lebih diplot sebagai wingback kiri di beberapa kesempatan. Pada akhirnya Luke Shaw digantikan oleh Leny Yoro di babak kedua. Terus karena Matthijs de Ligt cedera, akhirnya di babak pertama digantikan oleh Harry Maguire. Dan yang terakhir Fred pun digantikan oleh Victor Lindelof. Nah, setelah pergantian pemain di lini pertahanan ini, menurutku baru terasa lebih solid lini pertahanan Manchester United. Ya, meskipun tetap saja di babak kedua ada gol-gol yang tercipta. Tapi secara chemistry, terus peluang-peluang yang tercipta, umpan-umpan jauhnya di sepertiga akhir, itu lebih banyak tercipta lewat ya umpan terobosan dari Harry Maguire maupun dari Leny Yoro, itu lebih banyak dan terlihat lebih tenang di lini pertahanan. Selanjutnya kalau kita lihat di lini tengah, ya lini tengah ini yang pertama ada wingback kanan kita Patrick Dorgu, jujur jelek. Patrick Dorgu ini sejauh ini masih stagnan ya secara performa. Ya nggak bisa dibilang bagus juga, jelek juga enggak. Tapi ya konsisten di situ-situ aja. Belum ada improvisasi dari Patrick Dorgu, belum ada progres yang signifikan. Di sini aku jadi khawatir kalau misalkan Patrick Dorgu seperti ini terus, ya takutnya di musim berikutnya jarang mendapatkan kesempatan bermain. Karena di musim depan kalau misalkan Diogo Dalot sudah pasti mengisi wingback kanan, bisa bergantian dengan Nocer Mazraoui. Nah, untuk wingback kiri ini kan nanti akan ada Diogo Leon juga yang mungkin akan diberi kesempatan sebagai wingback kiri. Lalu Harry Amas. Nah, kalau Patrick Dorgu sebagai pemain pembelian pertama di era Amorim
tidak bisa menunjukkan progresnya, ya takutnya kalah saing dengan pemain akademi. Terus kalau kita lihat wingback kiri ya Heri Amas tadi, ya sama-sama jelek gitu loh. Bahkan apa ya, Heri Amas di laga tadi termasuk pemain yang paling sering kalah duel dengan pihak lawan. Terus ketika berada di sepertiga akhir, long ball dari Heri Amas seringkali tingkat akurasinya masih jelek, masih buruk. Terus ketika di sepertiga akhir pun dia masih nggak berani, masih apa ya, ragu-ragu untuk melakukan passing-passing pendek di dalam kotak penalti. Akhirnya apa? Ya dia sering back pass. Padahal Garnacho sudah overlap seperti itu, sudah menciptakan ruang-ruang di dalam kotak penalti untuk menciptakan peluang. Tapi Heri Amas lebih mencari aman gitu loh. Akhirnya back pass lagi, back pass lagi. Itu yang menghambat tempo permainan bagi Manchester United. Lalu kalau kita lihat duet gelandang tengah ya antara Kobbie Mainoo dan Manuel Ugarte ini kurang cocok menurutku ya. Oke lah, Manuel Ugarte apa ya, sebagai seorang gladiator ya, petarung di lini tengah ya, perannya tetap terlihat seperti biasanya. Tapi Kobbie Mainoo ini yang nggak terlalu kelihatan menurutku. Oke lah, dia pemain yang cukup bagus dari sisi holding the ball-nya, passing-passingnya juga lumayan oke. Terus apa ya, kalau dia diplot sebagai gelandang tengah, itu peran dia untuk bangun serangan di sepertiga akhir itu lebih terhambat. Karena terbukti di babak kedua ketika Eriksen masuk dan Kobbie Mainoo beberapa kali lebih ke depan, itu chemistry antar pemain lini serang itu lebih terlihat gitu loh. Dengan Amat atau dengan Garnacho itu lebih terlihat dibandingkan ketika di babak pertama. Jadi ya secara performa di lini tengah ini nggak terlalu bagus. Dan ini ya buat teman-teman yang mungkin masih apa ya, terlalu benci dengan Bruno, teman-teman bisa nilai sendiri, tanpa kehadiran Bruno, Manchester United sangat miskin kreativitas. Sangat miskin kreativitas. Bahkan 3 gol ini menurutku bukan murni karena apa ya, menciptakan peluang yang matang, terus dari situasi open play. Ini rata-rata karena apa ya, situasi counter attack dan skill individu para pemain. Mulai dari gol pertama ini situasi counter attack yang timingnya sangat bagus, terus gol kedua murni kualitas individu dari Alejandro Garnacho, dan yang ketiga juga murni dari kualitas Amad Diallo. Sangat minim kreativitas. Jadi ya buat teman-teman yang mungkin masih benci dengan Bruno, ya hasil pertandingan pun sudah membuktikan tanpa Bruno Manchester United selalu kebingungan di sepertiga akhir. Dan terbukti dari pertandingan tadi. Itu kalau enggak gol kedua dan gol ketiga ya diajar 4-1, waduh sangat memalukan menurutku. Dan yang terakhir kalau kita lihat performa para pemain di lini serang ya, dimulai dari Mason Mount, akhirnya kita bisa melihat lagi gol dari Mason Mount ini. Memang Mason Mount ini spesialis 1 gol 1 musim ya. Musim kemarin kan cuma 1 gol juga ya saya ingat. Dan akhirnya tadi kita melihat gol dari Mason Mount yang cukup bagus secara tap in. Yang mana hal itu sangat jarang terjadi. Tapi kalau kita lihat kualitas dari Mason Mount, yang aku suka justru pressing dia sebagai pemain di lini serang ketika off possession itu gila. Menurutku pressingnya sangat ketat Mason Mount, dan mau naik turun berlarian, kejar bola, jemput bola, itu etos kerjanya harus kita apresiasi ya Mason Mount ini. Dan beruntungnya lewat situasi counter attack dan crossing yang pas dari Alejandro Garnacho bisa diselesaikan dengan baik oleh Mason Mount. Lalu kalau kita bicara soal Alejandro Garnacho, menurutku Garnacho pemain yang secara performa tampil paling bagus di laga tadi, karena dia memberikan kontribusi 1 assist dan 1 gol yang menjadi gol kedua bagi United. Dan menurutku itu gol yang bagus lewat apa ya, ya passing-passing pendek
antara dia dengan Eriksen tadi. Dan kebetulan memang berada di tiang jauh, sulit dijangkau oleh kiper lawan, akhirnya gol kedua bagi United pun tercipta. Tapi secara permainan menurutku Garnacho juga menciptakan beberapa kali peluang, umpan-umpan kunci, beberapa kali melakukan shot juga, tapi ya sayang sekali di luar golnya masih finishingnya masih perlu diperbaiki lagi seperti biasanya. Tapi untuk pemain yang berusia masih muda seperti Garnacho dengan performa tadi ya oke-oke aja, sangat menolong bagi Manchester United meskipun pada akhirnya kalah ya. Tapi kalau pemain intinya itu tampil semua, Garnacho itu kelihatan biasa saja. Tapi ketika pemain lapis kedua, pemain-pemain rotasi yang diturunkan, itu Garnacho selalu terlihat lebih bagus gitu. Memang kualitasnya lapis kedua Garnacho ini. Kalau tampil bersama tim intinya ya nggak terlalu kelihatan. Dan yang terakhir ada Sido Obi, ya pemain akademi yang diberi kepercayaan oleh Ruben Amorim tampil sebagai starter. Menurutku ya karena minimnya jam terbang nggak kelihatan sama sekali dan dia masih belum percaya diri, masih kesulitan ketika berhadapan dengan lawan, nggak terlalu pede, masih ragu, dan terbukti beberapa kali ketika dia ada peluang belum bisa dimaksimalkan dengan baik. Ya mentalnya masih mental pemain akademi gitu loh, masih belum siap sepenuhnya tampil bersama tim senior, itu masih belum siap. Lalu di laga tadi kita akhirnya juga bisa melihat Amad Diallo mencetak gol terakhir bagi Manchester United, yang mana menurutku itu ya gol yang sangat bagus juga. Kipernya pun dikolong gitu loh ya, dengan shoot yang cukup keras, menurutku menjadi gol penutup bagi Manchester United. Dan laga tadi aku jadi membayangkan di musim depan ketika lini serang ini ada Amad Diallo dan juga Matheus Cunha, ini akan menjadi kombinasi yang sangat berbahaya menurutku. Tapi masih belum ada kepastian untuk striker utamanya siapa yang akan didatangkan. Tapi melihat performa dari Amad Diallo, sepertinya di leg kedua nanti saat melawan Athletic Bilbao, tampaknya dia sudah siap untuk memberikan yang terbaik bagi Manchester United agar bisa terus melaju ke babak final kompetisi Europa League. Secara performa, para pemain Manchester United nggak terlalu impresif, hanya mengandalkan kualitas individu para pemain, tapi kalau secara keseluruhan chemistry antar pemain masih belum terlihat, lini pertahanan masih rapuh, lini tengah minim kreativitas, dan lini serang akhirnya menunjukkan taringnya. Di situ membuktikan bahwa ya para pemain masih harus lebih banyak lagi menciptakan peluang kalau ingin tetap bersaing di kompetisi Premier League musim berikutnya. Karena jujur aja ya, dengan komposisi pemain yang ada saat ini, Manchester United masih sulit lah untuk bersaing di papan atas Premier League. Bahkan ketika para pemain ini fit, menurutku akan tetap kesulitan gitu loh. Tetap harus mendatangkan pemain-pemain baru yang sesuai dengan skema Ruben Amorim. Karena jujur aja teman-teman ya, kita tidak bicara soal mental, DNA Eropa atau dan lain sebagainya. Konsistensi itu yang menjadi pilar utama apakah tim itu bisa tampil bagus atau enggak. Dan menunjukkan konsistensi itu harus dibuktikan di kompetisi Premier League. Oke lah, Manchester United bisa melaju sampai babak semifinal di Europa League. Tapi kan tetap ketika dalam prosesnya Manchester United juga seringkali kebobolan lebih dulu, seringkali kesulitan. Bahkan dengan 10 pemain bisa ke comeback saat melawan Lyon. Ketika melawan kayak FC Porto gitu, skor 3 sama, FC20 1 sama, Fenerbahce 1 sama. Manchester United itu masih kesulitan, masih belum konsisten untuk tampil bagus, untuk tampil stabil, untuk menciptakan menciptakan gol secara reguler dan peluang-peluang sebanyak mungkin. Itu yang selalu menjadi kendala bagi Manchester United di musim ini, bahkan musim-musim sebelumnya gitu loh, konsistensi.
Tapi dari hasil pertandingan ini ya kita nggak perlu marah, nggak perlu terlalu dibawa ke hati, emosi. Tapi tetap kalau emosi nggak apa-apa, asalkan emosinya ditujukan kepada wasit anjing tadi ya, Anthony Taylor ini. Ini memang wasit bangsat ini. Ini kalau orang Surabaya tak golek tak gopuk ya mbak aku cuk. Sumpah nggak ada li wasit botak wong pelontos mesti nggak ada li cuk, kurang ajar anjing. Wah pokoknya. Oke, mungkin itu dulu ya review singkat hasil pertandingan antara Manchester United melawan Brentford. Memang ini bukan hasil yang memuaskan, tapi ya ini adalah pramusim bagi Manchester United sebelum menjalani apa ya musim berikutnya. Kalau teman-teman ada opini lain, langsung tulis saja di kolom komentar, kita diskusi santai seperti biasa. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.